Shalom Next Gen, selamat hari Minggu buat kita semua. Bagi jiwa-jiwa yang masih ngantuk di kasur jam 10 ini, mari kita bangkit dari kasur kita. Kita ingin siapkan jiwa raga kita, pikiran kita, hati kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, come on. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Mari kita nyanyikan bersama-sama. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything through you. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything, yeah. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sing, I believe it. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, yeah. I believe in you. Through you I can do anything. Come on, church. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, yeah. I believe in you, Lord. Come on, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sukacitamu di tengah kami.
Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Engkau berikan Tuhan. Kami percaya bahwa kami masih bisa ikut ibadah online ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kuat dan tenaga hanya daripada-Mu Tuhan. Tuhan, ini jiwa kami, ini pikiran kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau bawa semuanya untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Here we are Lord, here we are to worship You Lord. Penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Can we sing it out? Oh God, I worship You. Come on, next gen, you sing it out. Oh God, I worship
Segala pujian, segala penyembahan kami Tuhan, segala ucapan syukur kami mau bawa Tuhan sebagai persembahan yang harum, sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang lihat kesungguhan hati kami, Engkau yang lihat pikiran kami Tuhan ketika kami menyembah-Mu. Engkau yang selidiki hati kami, apakah kami betul-betul menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami luar biasa. Oh, we thank you Lord. Thank you Lord. Hanya Kau yang layak Tuhan terima pujian kami. Kau Allah yang indah, sungguh indah bagi kami Tuhan. Sungguh indah bagi kami Tuhan. Kami ingin terus menyembah-Mu lagi Tuhan, mengharumkan nama-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. We thank you Lord, thank you Lord. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Betul Tuhan, Kau Allah yang indah, Kau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Kami ingin terus meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, karena Kau Allah
bisa membalas kesetiaan. Kau mulia, mulia, dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Kaulah yang indah, Kaulah yang besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau terlebih indah. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi kami ucap syukur Tuhan, kalau sebenarnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Engkau yang mengurapi setiap hamba-Mu Tuhan, Kau juga mengurapi setiap kami Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh sederhana dan dapat mudah dimengerti bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, selamat siang Next Gen. Apa kabar? Saya mengucap syukur ya bahwa walaupun masih di tengah-tengah pandemi, sekali lagi kita masih boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan dan kita boleh menyembah Tuhan. Dan sebenarnya kita akan mendengar firman Tuhan. Yuk mari kita sama-sama persiapkan kita punya hati. Oke, sebelum saya mulai, kira-kira menurut teman-teman ada yang aneh gak sih dengan saya? Ada yang aneh gak sih dengan saya? Hari ini saya pakai kostum formal. Ya, pakai jas, pakai dasi, pokoknya saya hari ini formal. Sekilas info bahwa jas ini saya sudah pakai itu tahun 2015. Terakhir saya pakai jas ini itu tahun 2015, yaitu pas saya menikah. Jadi kira-kira sesudah 5 tahun saya nggak pernah pakai jas lagi. Dan baru hari ini saya pakai jas lagi.
Jadi ini sedikit ngepres karena mungkin kegemukan. Tetapi ada maksud dan tujuan. Kenapa sih saya hari ini pakai jas, pakai formal, pakaian seperti ini teman-teman. Dan hari ini saya pengen beli judul kepada teman-teman semua adalah berani tampil beda. Katakan kiri kananmu, berani tampil beda. Kenapa berani tampil beda? Karena gini loh teman-teman. Mungkin teman-teman waktu memakai sesuatu, waktu memakai perhiasan, waktu teman-teman memakai aksesoris, entah itu kalung, entah itu anting, entah itu teman-teman pakai baju ke Kristen, ada salibnya. Ada sebagian teman-teman mungkin malu. Ya, aduh kalau gua pakai ini nanti gua diketawain gak ya? Nanti gua kalau pakai ini gua dibilang sok rohani gak ya? Betul gak teman-teman? Ada gak sih di antara kita ini berpikiran seperti itu? Waktu saya memakai baju Kristen, ada salibnya, kita berpikiran bahwa saya malu nih Tuhan. Jangan-jangan nanti saya disangkain orang tuh kuper dan segala macam. Dengan itu teman-teman, tidak sedikit kita anak Kristen, waktu dalam lingkungan sekolah kita, waktu teman-teman kita nyontek dan kita gak nyontek, lalu teman-teman ngomong gini, lu sok suci lu, jangan gak nyontek, udah nyontek aja. Terus kita bilang, enggak, Tuhan saya gak boleh saya nyontek, nanti Tuhan saya bisa marah. Lu sok suci lu, ini lu, banci lu dan segala macam lu. Kita melakukan sesuatu segala hal yang itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi banyak kali anak Tuhan tuh malu teman-teman. Yang tadi saya bilang waktu kita nyontek. Ada lagi. Saya ingat sekali waktu itu saya pernah cerita bagaimana saya disuruh paksa untuk yang namanya ngerokok. Sama saya punya manajer. Saya bilang, saya gak ngerokok. Saya gak ngerokok. Dari dasarnya memang saya gak ngerokok, saya bilang. Lalu saya dikatain, lu banci lu, ini lu, itu lu. Ada satu hal yang saya bilang gini ke saya punya manajer. Bahwa saya ini orang Kristen. Saya ini takut Tuhan, jadi saya gak ngerokok. Dan teman-teman, apa sih maksudnya waktu saya sampaikan kepada kalian ini? Bahwa banyak anak Tuhan yang waktu kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, banyak dari anak Tuhan itu rasanya malu. Sehingga mereka akhirnya itu mengikuti yang namanya arus dunia. Aduh, gua kalau nggak nyontek, gua kalau nggak ngomong kasar, kalau gua nggak ngerokok, nanti gua nggak ada temen nih. Nanti gua kalau gua hidupnya benar baca Alkitab, nanti gua diajak ini, gua bilang gua ke gereja, waduh nanti gua nggak ada temen nih. Apalagi hari-hari ini umur saya ini adalah umur yang namanya lagi butuh yang namanya pergaulan. Jangan-jangan nanti saya disangin kuper. Ada nggak teman-teman di sini yang berpikiran seperti itu? Tapi teman-teman mau tahu, Tuhan katakan bahwa kita harus tidak serupa dengan dunia ini. Kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 katakan bahwa bagaimana kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Harus berubah. Teman-teman. Dan hari ini saya mau kasih tahu ke teman-teman. Apakah yang tadi saya bilang bahwa waktu saya hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya malu. Waktu saya tidak ngerokok, saya malu sama teman-teman. Saya mesti kelihatannya, saya mesti antingan, saya mesti ngerokok, saya mesti ke clubbing. Biar apa? Biar saya banyak teman. Apa kita dari dunia ini teman-teman? Ya tadi saya udah bilang, bahwa waktu saya udah tiba-tiba waktu mau nyiapin firman Tuhan ini, saya kepikiran bagaimana tiba-tiba, saya pengen kasih coba teman-teman pakai baju sesuatu yang kayaknya saya belum pernah pakai. Dan waktu saya coba ini jas ini saya gak pernah taruh di rumah. Saya taruh di rumah mama saya coba, Koko Nando ngomong kayak gini. Wah kayaknya lu aneh ya. Something yang gak pernah kita pakai, yang gak pernah jarang kita pakai, kelihatannya tuh aneh. Waktu saya akhirnya pakai di rumah, jajal di rumah, istri saya juga bilang. Ada sesuatu yang berbeda. Waktu saya pakai jas.
Mungkin ada yang ketawain saya. Tetapi teman-teman, ada satu hal yang pasti, walaupun kita aneh bagi dunia, tetapi kita tidak aneh bagi Kristus. Katakan amin. Mungkin kita aneh bagi dunia, kode ini, kode gitu, tetapi kita tidak aneh bagi Kristus. Dan oleh sebab itu teman-teman, saya mau kasih tahu ke kalian semua. Kita jangan pernah takut yang namanya apa? Untuk memberitahu kepada orang bahwa ada Kristus di dalam kita dan saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mesti bangga teman-teman. Waktu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, waktu kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita mesti bangga. Dan merasa hormat kepada Kristus. Dan oleh sebab itu teman-teman, saya mau kasih tahu ke teman-teman. Judul khotbah saya hari ini adalah tadi saya udah bilang, kita harus berani tampil beda. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini teman-teman. Justru Tuhan bilang kepada kita supaya kita apa? Memberitakan kabar baik. Supaya apa? Supaya orang yang nggak percaya kepada Kristus itu boleh percaya. Tetapi melalui hidup kita harus dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak boleh bersama dengan arus. Teman-teman mau tahu, ikan salmon yang hidupnya di sungai, itu kalau dia ikut arus air, itu tandanya apa? Dia sudah mati. Ikan ini sudah mati. Ikan salmon itu harus melawan arus supaya dia hidup. Dengan begitu pun juga kita. Kita ini bukan dari dunia. Kita harus yang namanya teman-teman melawan dan tidak sesuai dengan arus dunia ini. Dengan apa? Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jangan bacakan buat teman-teman. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sorry sebentar ya. Oke. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi pada saat itu murid-murid Kristus, waktu di Antioquia, itu pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Dan teman-teman tahu, kata penyebutan Kristen itu sebenarnya apa? Sebenarnya ada olok-olok, ejekan orang kepada orang-orang yang mengikuti Kristus. Mereka mengejek dan mengolok orang-orang yang mengikuti Kristus dengan disebut dengan Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu menganggap bahwa Tuhannya adalah Allah Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita. Tetapi menurut mereka nggak mungkin. Mana mungkin seorang Mesias itu lahir di kandang domba dari seorang tukang kayu, nggak mungkin. Mereka selalu diolok-olok. Kamu ikut Kristen, kamu ini Kristen. Kita diolok. Pengikut Kristus. Tetapi teman-teman mau tahu. Kata Kristen itu dipakai dan dilekatkan dengan begitu bangga oleh para pengikut Kristus. Dan hari ini teman-teman, apakah kita bangga sebagai pengikut Kristus? Apakah kita benar-benar bangga sebagai pengikut Kristus? Atau kita malu? Atau kita malu waktu saya bilang saya ini Kristen? Atau kita malu? Kenapa? Mungkin orang bilang, Kristen nih aneh nih, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini. Apa kita malu? Tetapi pada saat itu para pengikut Kristus, murid-murid Kristus, begitu bangga mengenakan kata Kristen. Dan hari ini teman-teman, sekali lagi saya pengen bertanya kepada kalian, bagaimana dengan kita? Teman-teman masih dalam usia yang begitu muda. Ada begitu pergaulan yang begitu bebas sekarang, internet begitu gampang diakses dan segala macam. Tetapi itulah sebagai pergumulan setiap kita. Supaya apa? Kita tidak serupa dengan dunia ini teman-teman. Kita harus berani tampil beda. Mungkin banyak orang yang akhirnya waktu kita sesuai dengan firman, orang menjauh. Enggak apa-apa. Mereka berarti orang-orang yang bukan teman-teman kita yang sejati. Harusnya waktu kita mau berbuat baik, harusnya kita sesuai dengan firman Tuhan. Harusnya teman-teman yang baik adalah teman-teman yang mendukung kita.
Bukannya malah bilang, lu sok suci lu, lu sok keren lu, lu ini lu itu. Bukan teman-teman. Tetapi kita harus sadar. Hari ini adalah hari yang begitu zaman akhir zaman yang segala sesuatu itu dihalalkan dengan segala cara. Dan teman-teman, kita sebagai anak Tuhan, kita harus berdiri di tengah kegelapan. Tuhan ngomong apa? Kita ini sebagai garam, kita ini sebagai terang. Kalau kita mau memberitakan kabar baik, kalau kita mau berani tampil beda, yaitu apa? Kita mesti menerangi kegelapan. Kita harus menggarami sesuatu yang tawar. Oleh sebab itu teman-teman, janganlah hidup kita itu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Tetapi mulai berubah. Melalui hidupmu, perilakumu, tutur katamu. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Di firman Tuhan, di Alkitab dikatakan bagaimana teman-teman tahu? Kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan begini teman-teman. Di dalam Daniel 3 ayat 12. Saya bacakan buat teman-teman ya. Daniel 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Teman-teman boleh baca keseluruhan pasal Daniel 3. Dikatakan gini loh. Pada saat itu Raja Nebukadnezar itu membangun sebuah patung. Dan mereka mau semua orang pada saat itu memuja patung itu. Tetapi teman-teman dikatakan di sini dalam firman Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menolak untuk menyembah patung. Mereka menolak. Mereka menolak untuk menyembah patung. Ayat 13 gini, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Mereka orang-orang itu dibawa menghadap raja. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Perhatikan teman-teman. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepas kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Sadrak, Mesak, Abednego begini, enggak. Saya tetap berpegang kepada iman saya. Saya enggak mau mengikuti yang namanya menyembah patung emas dewa-dewamu, enggak. Karena kenapa? Saya tahu ada Allah, ada Tuhan yang saya sembah. Saya nggak mau ikut-ikutan dengan mereka. Walaupun ada sebuah konsekuensi waktu ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nggak mau. Apa? Mereka kan dilemparkan ke dalam perapian teman-teman. Dan Nebukadnezar ngomong kayak gini. Saking geramnya dia ngomong gini. Itu panasnya api tolong dikaliin 7. Supaya makin panas katanya gitu. Dan Sadrak, Mesak, Abednego ngomong gini. Nggak apa-apa. Kalaupun saya harus mati, saya mati dengan mempertahankan iman saya. Walaupun saya harus mati, saya tidak mau hidup serupa dengan dunia ini. Dia yang dilemparkan ke dalam api. Teman-teman mau tahu bahwa Tuhan benar-benar menolong mereka. Mereka tidak mati dari perapian itu. Tapi ada satu hal yang saya mau kasih ke teman-teman. Apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego berani untuk melawan arus. Dia tidak pernah yang namanya menyangkal imannya teman-teman. Walaupun ada sebuah konsekuensi yang mungkin adalah kematian. Kalau teman-teman baca di dalam Daniel 3.
Dan kita mundur sejenak ke Daniel 1. Teman-teman boleh baca lagi di rumah. Daniel 1 dikatakan bagaimana raja itu sebenarnya memberikan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sebuah makanan-makanan. Kau makan ini. Tetapi mereka ngomong kayak gini. Enggak. Saya enggak akan makan makanan daripada raja. Saya tidak ingin menajiskan diri saya. Dari awal dikatakan bagaimana mereka itu tidak mau serupa dengan dunia ini, teman-teman. Mereka tidak mau berkompromi dengan dunia ini. Dan hari ini teman-teman, saya mau kasih tahu ke kalian semua. Jangan pernah berkompromi dengan dunia ini. Waktu dunia menawarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita mesti bilang, say no. No. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tantangan buat kita semua teman-teman. Waktu itu saya pernah bilang, waktu pertama kali saya mengikuti Kristus, saya hidup melayani Tuhan, teman-teman saya ajak ini, teman-teman saya ajak itu, waktu saya pelayanan diajak keluar jalan-jalan, saya bilang saya gak bisa saya pelayanan. Ada satu hal yang saya mau kasih tahu teman-teman. Teman-teman saya mulai meninggalin saya. Dan saya tahu ada sebuah konsekuensi yang harus saya pegang. Dan ada sebuah konsekuensi yang saya akan ambil. Gak apa-apa. Yang paling penting adalah saya sesuai berdiri dengan kebenaran akan firman Tuhan. Kita tidak lagi sama dan serupa dengan dunia ini teman-teman. Internet begitu gampang kita akses. Pornografi, narkotika, kejahatan dan segala macam. Yuk teman-teman, hari ini saya mau kasih ke kalian. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan apa? Kita mesti berani tampil beda. Kita harus berani tampil beda teman-teman. Gak apa-apa. Ada sebuah konsekuensi, gak apa-apa. Tetapi yang saya pasti tahu, ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, kedua kali dia akan ngomongin, hai hambaku yang setia, marilah masuk bersama dengan aku. Ada sebuah buah yang manis teman-teman. Teman-teman, hari ini tantangan kita banyak. Pergaulan kita di umur-umur teman seperti ini. Tetapi yuk, mulai sekarang, mulai sedini mungkin kita memberi makan ke diri kita. Makanan-makanan rohani. Kita serius ikut dalam Tuhan teman-teman. Kita gak mau serupa dengan dunia ini. Kenapa Tuhan bilang kita adalah garam. Kita adalah terang dunia. Supaya apa? Supaya nama Kristus dipermuliakan. Ada amin teman-teman? Ya, yuk mari kita sekali lagi sama-sama berani tampil beda mengikuti Kristus. Kita sekarang gak malu lagi kita disebut dengan Kristen. Tapi ketika kita disebut dengan Kristen ada sebuah kebanggaan yang begitu luar biasa. Karena kenapa? Waktu saya mengikuti Kristus, Dialah Tuhan, Dialah Mesias yang saya agung-agungkan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kehidupan kita teman-teman. Ya, yuk sekali lagi firman Tuhan ngomong apa? Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati teman-teman. Saya bukan melarang kalian untuk tidak bergaul dengan orang, bukan. Tetapi yuk dalam pergaulan kita selalu menyertakan Yesus dalam kehidupan kita. Bukan kita akhirnya terbawa dengan mereka, bukan. Tapi biarlah mereka melalui kehidupan kita, melalui kehidupan kita, melalui nilai hidup kita bisa narik mereka. Supaya apa? Supaya nama Kristus dipermuliakan. Supaya apa? Supaya mereka boleh percaya kepada Kristus. Sekali lagi, bukan karena kita, tapi karena Kristus. Amin ya teman-teman. Saya berdoa sekali lagi, yuk kita berani tampil beda. Kita tidak serupa dengan dunia ini. God bless. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan atas sharing firman-Mu yang singkat dan sederhana Tuhan pada hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berani tampil beda dalam setiap kehidupan ini yang begitu menakutkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami diutus ke dalam dunia ini Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik Tuhan. Dan ajar kami Tuhan. Kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Dan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami selalu mengandalkan dan menyertakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan boleh terus menggaungkan dalam kehidupan kami. Supaya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memelihara hidup kami. Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menegur setiap kami ketika kami jatuh dan tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless. Tuhan Yesus berkati.